lagi dalam video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan lanjut belajar mengenai materi Kerajaan Sriwijaya. Ya, Kerajaan Sriwijaya ini katanya masih ada hubungan dengan kerajaan Mataram kuno yang kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, sebagai pengantar. Nah, sejak awal abad ke-1 Masehi, sebenarnya sudah terjalin hubungan dagang antara Indonesia dan India yang melewati jalur Selat Malaka. Nah, daerah Selat Malaka ini kemudian menjadi ramai dan diikuti dengan munculnya pusat-pusat perdagangan yang akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi sebuah pusat kerajaan. Nah, salah satu kerajaan yang muncul di kawasan Selat Malaka ini adalah Kerajaan Sriwijaya. Nah, Sriwijaya itu terletak di tepi Selat Malaka dan kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berbasis maritim. Ya, yang artinya apa? Artinya itu lebih menitik beratkan pada pelayaran dan perdagangan. Ya, daripada pada sektor pertanian. Kalau pertanian kan agraris. Nah, ini dia peta dari wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang ada di pusatnya tepatnya di Palembang. Ya, sekarang bisa dilihat yang wilayah coklat tua itu adalah wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Sriwijaya. Ternyata cukup luas juga ya sebagai sebuah kerajaan yang berbasis maritim. Oke, sumber sejarahnya dari mana saja sih? Yang pertama adalah dari prasasti. Ya, nah, prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh kerajaan Sriwijaya ini cukup banyak. Ya, antara lain ada prasasti Kota Kapuh yang berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Ya, yang ditemukan di Pulau Bangka. Ya, kemudian ada prasasti Telaga Batu ya, yang bentuknya lempeng yang mendekati segi 5 tetapi tidak berangka tahun. Kemudian ada prasasti Karang Brahi yang berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi yang ditemukan di daerah Jambi. Nah, kemudian ada prasasti Ligoh ya yang berangka tahun 697 Saka atau 776 Masehi yang ditemukan di Tanah Gentingga di daerah Ligoh. Kemudian ada prasasti Kedukan Bukit ya, yang ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang yang berangka tahun 605 Saka atau tahun 683 Masehi. Kemudian prasasti Talang Tuo yang berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi yang ditemukan di desa Gandus di daerah Talang Tuo ya, sebelah barat kota Palembang. Ya, dapat dikatakan kalau pusat dari kerajaan ya ini adalah berada di Palembang. Sumber sejarah yang kedua adalah candi. Ya, cukup banyak candi-candi yang ditinggalkan oleh kerajaan Sriwijaya. Ada kompleks terbagi jadi dua ya. Ada kompleks Candi Muara Takus dan kompleks Candi Muaro Jambi. Kalau Candi Muara Takus ini ada sebelah gambar sebelah kiri itu ada dua. Ya, Candi Mahalega sama candi apa itu yang bentuknya tinggi itu ya. Kemudian yang di kompleks Candi Muaro Jambi itu ada Candi Gedong 1, Candi Tinggi, kemudian Candi Kedaton, ya, Candi Gedong 2 dan Candi Kembar Batu. Kalau Muara Takus ini terletak di Sumatera Selatan. Kalau Gedong 1 Candi Tinggi, Kembar Batu, Gedong 2 Candi Kedaton itu letaknya ada di Jambi. Ya. Kemudian ada arca-arca yang ditinggalkan oleh kerajaan Sriwijaya. Ada 4 arca ini ya. Ada arca Bodhisatwa Maitreya, ada arca Avalokitesvara, ada arca Buddha Seguntang, dan ada arca Maitreya Komering. Yang maksudnya Komering itu ditemukan di daerah Sumatera Selatan, Komering Ulu. Ada pun sumber-sumber lain yaitu berita asing ya, berita dari Cina, dari India dan lain sebagainya. Kita menuju ke kehidupan politik dan pemerintahan. Nah, dalam prasasti Telaga Batu itu bisa kita tahu sedikit gambaran tentang struktur birokrasi pemerintahan kerajaan Sriwijaya, terutama pada masanya pemerintahan Dapunta Hyang. Ya, salah seorang raja yang memerintah di kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dibagi menjadi sejumlah wilayah yang disebut mandala. Wilayah tersebut diperintah oleh seorang pejabat yang
disebut datu atau bupati. Pemerintahan raja bersifat turun-temurun dengan adanya Yuwa Raja yang dijabat oleh putra mahkota kerajaan. Yuwa Raja itu adalah raja muda. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan pada abad ke-8 dan ke-9 ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa sendiri diperkirakan mulai memerintah tahun 850 Masehi. Nah, dalam prasasti Nalanda yang ditemukan di India, yang menyebutkan kalau Balaputra Dewa adalah cucu dari Raja Jawa yang berasal dari keluarga Sailendra, ya, atau Sriwirawi Mantana. Oleh karena itu tadi saya menyebutkan bahwa Balaputra kerajaan Sriwijaya masih ada hubungannya dengan kerajaan Mataram kuno, ya, di mana Balaputra Dewa ini ternyata berasal dari Jawa yang kemudian melahirkan diri, ya, terutama dari bangsa Sailendra yang kemudian melahirkan diri karena kalah bersaing dengan bangsa Sanjaya. Putri dari Raja Dharma, ya, kemudian saya lanjutkan. Nah, ayahnya dari si Sailendra ini kemudian yaitu menikah dengan Dewi Tara, ya, putri dari Raja Dharmasetu. Ya, Dharmasetu itu berasal dari Sriwijaya. Ya, karena dinasti Sailendra terdesak oleh dinasti Sanjaya, Balaputra Dewa melahirkan diri ke Sriwijaya lalu diangkat menjadi raja. Ya, nah karena ibu dari Balaputra Dewa sendiri adalah dari Dewi Tara yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Nah, ini dia raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Sriwijaya, ya, ada dimulai dari Dapuntahyang sampai yang terakhir itu adalah Srimat Trailokya Raja Warma Dewa, ya. Nah, raja yang terkenal sendiri adalah Raja Balaputra Dewa, ya, karena saat masa pemerintahan Balaputra Dewa ini Sriwijaya mencapai masa keemasan. Lalu kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Nah, berdasarkan dari berita Cina, diperkirakan sejak abad ke-7, kerajaan Sriwijaya ini telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Nah, ini berdasarkan salah seorang musafir dari Cina yang pernah tinggal di kerajaan Sriwijaya selama 6 bulan, yaitu Ising, yang menjelaskan kalau pendeta-pendeta Cina datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan menyalin kitab-kitab suci agama Buddha. Nah, guru besar yang sangat terkenal pada masa itu adalah Sakyakirti yang mengarang buku Hasta Danda Sastra. Ya. Adapun guru besar lain yaitu Dharmakirti. Ya. Nah, pada perkembangannya Sriwijaya kemudian menjadi pusat perkembangan Buddha Mahayana terbesar yang ada di Asia Tenggara. Buktinya adalah yaitu datangnya seorang pendeta tantris yang bernama Wajrabodhi, ya, tahun 717, ya. Kedatangannya ini diikuti oleh pengiringnya yang bernama Amogawajra, ya. Dua orang ini berasal dari India. Nah, kemudian yang kedua adalah kedatangan dari pendeta dari Tibet yang bernama Atisa ke Sriwijaya sekitar tahun 1011 sampai 1023 Masehi, ya. Tujuannya yaitu untuk belajar agama Buddha kepada guru besar Sriwijaya yaitu Dharmakirti. Lalu berlanjut ke kehidupan ekonomi. Ya, ramainya perdagangan India dengan Cina melalui Selat Malaka sangat menguntungkan Sriwijaya. Para pedagang dari kedua bangsa tersebut singgah di pelabuhan milik Sriwijaya. Selain membayar biaya masuk, mereka juga melakukan transaksi jual beli dengan pedagang-pedagang Sriwijaya. Bahan dagangan dari Sriwijaya berupa emas, perak, gading, penyu, kemenyan, kapulaga, kapur bagus, pinang, kayu gaharu, kayu cendana, kayu hitam, lada, dan damar. Para pedagang asing dapat menukarnya dengan aneka porselen dari kain katun atau sutra. Jadi masih ada sistem barter, ya, di dalam kehidupan ekonomi mereka. Demi kepentingan perdagangannya, Sriwijaya tidak keberatan untuk mengakui Cina sebagai negara yang berhak diberi upeti. Hal ini merupakan sebagai bagian usaha diplomatik diplomatik Sriwijaya maksud saya, untuk menjamin agar Cina tidak membuka perdagangan langsung dengan negara-negara lain di Asia Tenggara yang bisa merugikan perdagangannya. Nah, ini ada hubungannya dengan salah satu relief yang ada di Candi Borobudur, ya, yang berupa, kalau kalian pernah lihat, yaitu kapal namanya kapal Samudra Raksan. Ya, yang membuktikan ini adalah sebuah gambaran dari kerajaan Sriwijaya, ya, karena kok ada di relief Candi Borobudur, ya, apa hubungannya atau sama Sriwijaya? Nah, kan masih ada hubungan dengan
Candi Borobudur kan peninggalan dari Mataram kuno, ya kan masih ada hubungan dengan Sriwijaya ya. Di sini Sriwijaya itu kan sebagai kerajaan maritim. Ya, mereka bahkan sampai berlayar ke luar Nusantara ya dengan menggunakan kapal besar yang disebut kapal samudra raksasa. Nah, tadi kan saya sempat menyebutkan kalau Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim yang wilayah kekuasaannya cukup luas ya. Kenapa sih kok sampai seperti itu? Ya, Sriwijaya sampai jaya ya sebagai kerajaan maritim. Nah, ada faktor pendukungnya. Ya, yang pertama adalah letak yang strategisnya. Keberhasilan kerajaan Sriwijaya dalam menguasai perairan yang strategis di Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya, Tanah Genting Kra, ya itu sangat menguntungkan jika dilihat dari segi perdagangan dan militer ya, karena militernya Sriwijaya pun juga kuat. Yang kedua adalah kemajuan kegiatan perdagangan antara India dengan Cina. Nah, semakin pesatnya perkembangan perdagangan yang dilakukan India dan Cina melalui Selat Malaka membuat posisi Sriwijaya semakin penting. Pedagang-pedagang dari Cina dan India melewati Selat Malaka selalu singgah di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Sriwijaya. Yang ketiga adalah runtuhnya kerajaan Funan. Awal abad ke-7 Masehi, kerajaan Funan yang berada di daerah Indochina, ya semenanjung Indochina, itu mengalami keruntuhan akibat perang saudara, sehingga pengaruh kerajaan Funan di Asia Tenggara kemudian beralih ya ke kerajaan Sriwijaya. Nah, selain di luar sana itu, ya politik luar negeri yang dijalankan melalui hubungan persahabatan dengan negara-negara lain. Ya, kronik dinasti Sung menyebutkan kalau utusan-utusan Sriwijaya selalu datang ke Cina hingga tahun 988 Masehi. Di tahun 992 Masehi, utusan Sriwijaya tidak dapat pulang karena negerinya diserang oleh kerajaan Chopo. Ya, Chopo itu adalah kayaknya adalah Raja Dharmawangsa, ya kerajaannya dari Raja Dharmawangsa yang ada di Jawa. Ya. Nah, selain dengan Cina, Sriwijaya juga mengadakan hubungan erat dengan kerajaan Chola ya. Chola ini adalah kerajaan India di bagian selatan. Nah, hubungan Sriwijaya dengan kerajaan Chola ini sempat mengalami pasang surut pada masa Raja Rajendra Kola Dewa I. Sriwijaya ini dianggap musuh. Ya, jadi kerajaan jadi harus dimusnahkan. Tahun 1025, Raja Rajendra Kola Dewa II melancarkan serangan ke Semenanjung Malaya dan Sumatera. Dalam serangan itu, Raja Sriwijaya yaitu Sri Sanggrama Wijaya itu berhasil ditawan. Nah, serangan itu terjadi karena didorong oleh faktor persaingan dagang. Tetapi kemudian hubungan kedua kerajaan akhirnya membaik. Ya, buktinya sekitar tahun 1089 sampai 1090, Raja Kulotungga dari Chola yaitu menyebutkan dalam salah satu prasastinya itu mereka tentang pembebasan membayar pajak tanah. Ya, pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh Raja Kulotungga atas permintaan Raja Sriwijaya. Nah, kemudian Sriwijaya ini mengalami kemunduran ya, setelah Balaputra Dewa ini meninggal. Ya, tapi tidak hanya berlangsung. Nah, apa sih sebabnya? Antara adanya serangan dari Jawa, yaitu serangan dari Raja Dharmawangsa, sempat saya sebutkan tadi, pada tahun 990 Masehi yang mengirimkan tentaranya ke Sriwijaya. Yang kedua, adanya serangan dari kerajaan Chola tahun 1023, 1030 Masehi dan 1068 Masehi, walaupun kemudian akhirnya mereka berbaikan lagi ya tahun 1080-nya. Yang ketiga, munculnya perekonomian dan perdagangan Sriwijaya akibat bandar-bandar penting yang melepaskan diri dari Sriwijaya. Yang keempat, terdesak oleh perkembangan kerajaan Thai yang ada di Thailand, serta pengaruh kerajaan Singosari yang menjalankan ekspedisi Pamalayu untuk menjalin hubungan dengan kerajaan Melayu di Jambi dengan tujuan untuk mengepung kedudukan Sriwijaya. Yang kelima, adanya serangan dari kerajaan Majapahit tahun 1477. Ya. Yang keenam, munculnya kerajaan Islam Samudra Pasai yang berhasil mengambil alih pengaruh Sriwijaya. Ya, maksudnya mengambil alih pengaruhnya ini adalah terutama pengaruh dalam bidang perdagangan. Ya, akhirnya pindah pusat perdagangannya ke Samudra Pasai. Nah, itu akhirnya
sekilas, ya bukan sekilas ya, cukup banyak mengenai informasi mengenai kerajaan Sriwijaya. Terima kasih sudah menonton. Ya, sampai jumpa pada video yang lain. See you.